Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah saat yang hormatin, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sasampun ngecan tiang pelungguh keafiatan, kesehatan, sehingga tiang pelungguh sampun rauh ledriki dalam acara silaturahmi. Mudah-mudahan niki acara silaturahmi niki merupakan wujud cinta tiang pelungguh joksida Allah Subhanahu wa taala. Karena silaturahmi merupakan salah satu bukti tiang pelungguh mengamalkan ajaran yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua kali niki nanten lupa ucapkan selawat beriring salam kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasampun niki jauh tiang pelungguh kehidupan yang tidak beradab menuju ke tatanan kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mangkin niki jamaah. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui di akhirat kelak. Karena orang yang akan diakui oleh Rasulullah di akhirat kelak adalah orang yang selalu berselawat dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengamalkan sunnah beliau, mengamalkan ajarannya. Hadirin jamaah saat yang hormatin, mungkin niki kita akan membahas masalah siksa bagi orang yang meninggalkan sholat dan kemuliaan bagi orang yang selalu menjaga sholatnya. Hadirin jamaah saat yang hormatin, saya niki di antara tiang pelungguh mampu menjaga sholatnya, mampu melaksanakan kewajiban tiang pelungguh lihat Allah Subhanahu wa taala dengan rajin melaksanakan ibadah sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan tiang pelungguh dengan 5 kemuliaan. Sampai niki 5 kemuliaan. Pertama, Allah akan menghilangkan kesempitan hidup. Maksud niki jamaah mun terjaga solat, rajin solat, ya anta telangang kesusahan, kegundahan, kegelisahan di dalam hidup tiang pelungguh. Nggih, niki kemuliaan pertama yang Allah kasih li tiang pelungguh. Kedua, niki Allah akan menghilangkan siksa kubur. Niki nggih jamaah. Insyaallah siksa kubur itu tidak ada bagi tiang pelungguh kalau rajin melaksanakan ibadah solat niki. Sangat saran siksa niki, masya Allah. Betapa dahsyatnya siksa alam kubur niki. Mudah-mudahan tiang pelungguh niki nggih terhindar dari siksa azab kubur. Oleh karena itu, mari cara tiang pelungguh menghindari diri dari siksa kubur adalah dengan cara menjaga ibadah solat. Solat niki saran solat sangat berat niki nggih. Oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tingkatan solat yang mana solat yang betul-betul sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Yang ketiga niki jamaah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buku catatan amal dari tangan kanan. Maksud niki jamaah
lema Allah Subhanahu wa taala akan ngasih tiang pelunggu semua amal ibadah pelunggu melalui tangan kanan. Nggih. Sakeempat niki dia akan melewati jembatan Siratul Mustaqim bagaikan kilat. Ya tabau niki lewatin jembatan sirat mara antan kilat. Sebrak niki langsung nyampe. Itu keutamaan tiang pelunggu gawe pegawaian siaran pegawaian salat niki. Yang terakhir niki sakalima akan masuk surga tanpa dihisap. Ya mau tama surga tanpa kita dihisap. Nggih. Ini keutamaan tiang pelunggu, amun tiang pelunggu jaga sangat senjaga siaran salat. Nggih. Sebagaimana firman Allah mengatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya hal demikian itu adalah amat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Oleh karena itu tiang pelunggu, bagaimana caranya supaya untuk mendatangkan kehusukan pada diri tiang pelunggu? Yang pertama adalah kita harus menyadari bagaimana seorang hamba kepada Tuhan. Bagaimana bentuk pengabdian kepada Tuhan. Kalau kita masukkan di dalam hati kita, kalau kita yakini terhadap apa yang kita lakukan, insya Allah kehusukan itu akan datang dengan sendirinya. Nah, makin niki faedah kemuliaan saat tabian sida Allah SWT bagi orang yang selalu menjaga solatnya. Begitu juga sebalik niki jamaah sai saat tinggalang sembahyang, nek mele gawe sembahyang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya siksa dan azab. Sampai niki siksaan dengan sandai kira sembahyang 15 siksaan yang harus diterima oleh orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah sholat. Sampai 15 niki jamaah 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika mati, 3 siksaan ketika masuk liang kubur, dan 3 siksaan ketika bertemu dengan Tuhannya di akhirat kelak. Na'udzubillah, subhanallah jamaah. Oleh karena itu, mari gih. Sa pertama niki jamaah ambe kenan siksaan le dunia. 6 siksaan dunia ambe maksud. Sa pertama niki akan dicabut keberkahan umur tiang pelunggu. Sa pertama. Sa kedua dihapus tanda-tanda orang saleh le wajah tiang pelunggu. Sa ketelu setiap amal yang dikerjakannya tidak diberi imbalan. Nek tetebeng pahala niki atau tetebeng ganjaran lekan napi-napi saat tiang pelunggu kerjakan. Ndak ada manfaat niki. Amun tendek sembahyang. Keempat, tidak diterima doanya. Nah, sekeempat niki saya beremben-beremben tan tiang pelunggu berdoa tidak akan diterima oleh Allah SWT. Karena apa? Karena kita tidak melaksanakan sholat. Yang selanjutnya tidak termasuk dari bagian doanya orang-orang saleh. Ndik termasuk niki jamaah. Kita ndik termasuk lekan doa-doa dengan sak soleh. Amun doa dengan alim ulama, kita tidak akan pernah termasuk. Kenapa? Karena kita tidak pernah melaksanakan ibadah sholat niki. Saat terakhir keluarnya ruh tanpa membawa iman. Maksud kita mati di terjauh iman. Itulah siksa yang diberikan Allah di dunia bagi orang yang tidak sholat. Sedangkan 3 siksaan ketika mati. Baik kena niki jamaah. Saat pertama mati dalam keadaan hina. Yang kedua mati dalam keadaan lapar. Nggih. Sangat setelah lapar niki jamaah. Ketika kita menghadapi namanya kematian. Andaikan langit dan bumi dimasukkan ke dalam perut tiang pelunggu, tentu tidak akan pernah merasakan yang namanya kenyang. Saking haus niki dengan sakaratul maut. Nggih. Yang perlu niki harus
benar-benar kita jaga solat kita. Kita rutin kerjakan ibadah solat ini. Sakatelu niki sisa ketika mati dalam keadaan haus tegak tinggi. Andaikan semua air laut kita dikasih untuk minum, maka tentu tidak akan menghapus rasa haus kita ketika menghadapi sakaratul maut. Selanjutnya niki jamaah, siksa ketika di dalam kubur. Mana siksa ketika kita di dalam kubur? Yang pertama, Allah menyempitkan liang kubur tiang pelunggu sehingga bersilang kedua rusuknya. Maksud niki saking sempitnya liang kubur niki, tulang rusuk tiang pelunggu bersupuk jadi sekik. Dihimpit oleh bumi, dihimpit oleh tanah. Niki siksa dalam kubur. Hak kedua, tubuhnya dibakar di atas bara api. Ya, tersedut si api niki dalam kubur. Siang malam tidak akan pernah berhenti. Niki seketelu dalam kuburnya terdapat ular yang bernama Sujaul Aqra. Kiaran Sujaul Aqra niki yang akan menerkam tiang pelunggu bagi orang yang selalu menyanyiakan solatnya. Ular itu akan menyiksanya sampai berapa lama ia meninggalkan ibadah solat. Nauzubillah niki jamaah nggih. Selanjutnya siksa ketika bertemu dengan Allah di akhirat. Yang pertama, apabila langit telah terbuka, maka malaikat datang kepadanya dengan membawa rantai. Panjang rantai niki 7 hasta. Rantai itu digantungkan ke leher orang tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari duburnya. Lalu para malaikat mengumumkan, ini adalah balasan orang yang selalu menyepelekan perintah Allah, menyepelekan perintah solat. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, seandainya lingkaran rantai itu jatuh ke bumi, pasti bumi akan menjadi terbakar, akan hangus oleh api tersebut. Itu siksa ketika di akhirat kelak jamaah. Kedua, Allah tidak memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Allah tidak mensucikannya dan baginya siksa yang sangat pedih. Maksudnya jamaah, ndekna periak Allah Ta'ala kasih sayangnya tidak dicabut oleh Allah SWT lantaran tidak pernah melaksanakan ibadah sholat. Gih. Saketelu niki wajahnya akan menjadi hitam. Dan sesungguhnya di dalam neraka jahanam terdapat jurang yang disebut dengan lam-lam. Di dalamnya niki terdapat banyak ular. Setiap ular itu sebesar leher unta. Panjangnya sepanjang perjalanan 1 bulan. Berembe niki nggih. Kebelek kepanjang niki perjalanan 1 bulan niki jamaah. Berembe kebelon saran ular niki. Ular niki yang akan menyengat orang yang meninggalkan ibadah sholat sampai mendidih. Selama 70 tahun. Kemudian membusuk dagingnya. Nauzubillah. Sungguh niki jamaah, mengerikan siksaan yang akan diterima orang-orang yang selalu meninggalkan sholat. Apakah Anda ingin mengalami siksa-siksa itu? Tentu saja tidak jamaah niki nggih. Jika tidak ingin mendapatkan siksa tersebut, jangan pernah kita meninggalkan ibadah sholat. Tindek baik tertinggalan ibadah sholat. Karena sampun niki tiang bahasakan betapa sakitnya, betapa pedihnya siksa di akhirat kelak. Siksa di dunia sampai akhirat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nggih. Nah, dengan sak tinggalan sekali saja oleh subuh, maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka jahanam selama 30 tahun. 30 tahun niki jamaah ibarat nilai akhirat 60 tahun di dunia. Bagi orang yang meninggalkan sholat subuh saja, 60 tahun akan disiksa di akhirat. Dosa 1 kali meninggalkan sholat zuhur sama dengan dosa membunuh 1000 umat Islam.
Dosa 1 kali meninggalkan sholat asar sama dengan dosa meruntuhkan Ka'bah. Dosa 1 kali meninggalkan sholat maghrib sama dengan dosa berzina dengan ibunya. Auzubillah. Sedangkan dosa meninggalkan sholat isya saja tidak akan diridhoi oleh Allah. Tinggal di muka bumi ini, itu Allah tidak reda melihat orang yang meninggalkan sholat isya 1 kali saja, maka Allah menyuruh tiang pelunggu untuk pergi dari muka bumi ini. Sungguh besar dosa yang akan diterima jika kita meninggalkan 1 sholat saja, apalagi jika kita meninggalkan semua sholat dalam 1 hari. Oleh karena itu jamaah ini, mari kita mulai menggerakkan hati kita dan berniat mulai sekarang bahwa kita tidak akan pernah lagi meninggalkan sholat tersebut. Kita harus sadar, mudah-mudahan tiang pelunggu termasuk orang yang diridai Allah, orang yang selamat dari dunia sampai akhirat. Sudah niki atur tiang ampura saagong-agong le pelunggu sami menarak bahasa sa kurang berkenan le pelunggu dah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.